Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengkontekstualisasikan Futuhat Unika yang menjadi syarah dari Nazm Faraidul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyah. Hal-hal yang spesifik yang langsung bisa kita rasakan kaitannya dengan hidup kita, relasinya dengan Allah, relasinya dengan manusia, dan relasinya dengan kehidupan. Kalau ngambil titik poin yang mriki mawon, artosipun tek Qawaidul Fiqhiyah ingkang dipun sarai dumateng sedherek kawula Ahil Karim Ibnul Karim Mas Kiai Abdullah Hasim punika badhe akan lebih saya spesifikkan ke arah hal yang terkait dengan tiga hal tadi. Bagaimana Qawaidul Fiqhiyah yang ada dalam syarah ini hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan lingkungan hidup. Tentu saja kaidah-kaidah yang lain tidak akan saya bahas. Mungkin kula namung mendhet indukipun mawon. Kados al-umur bimaqasidiha atau al-umur bil maqasid. Atau induk yang kedua misalipun al-yaqin la yuzalu bisaq. Terus induk yang ketiga inggih punika al-masyaqqah tajlibu taisir. Induk ingkang keempat ad-dharar yuzal, ya. Induk kaidah yang kelima al-'adah muhakkamah. Tentu karena kita bedah kitab punika, saya sangat mengapresiasi syarah dari beliau Kiai Haji Abdullah Hasim. Mengapa? Niki sangat memudahkan kita. Niki betul-betul pensyarah punika Kiai Haji Abdullah Hasim itu betul-betul mengikuti kaidah, mengkaji kaidah berdasarkan kaidah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Digawe seneng wae wong sing ngaji kitab kaidah fikih iku, aja digawe pusing. Kaidah wis angel kok digawe syarah sing luwih angel. Mangke malah wong maca kaidah tok nazam itu mawon pun medeni tiyang. Mangke nek salah medeni tiyang wae kan mlayu kabeh mangke. Maka suatu syarah yang luar biasa karena betul-betul nyenengke membaca. Bagi pembaca yang tangguh, bagi tiyang sing hubul ilmiah tinggi tentu seneng maca kitab niki. Tapi bagi orang yang tidak mau membaca kitab, sing ora tau maca kitab ya ora rasane. Seneng maca kitab kayak kitab niki seneng. Karena enggak ada yang sulit dari syarah punika. Contohnya mawon misalipun tentang niat, gampang diartikan dari segi kata, tapi njluntrungne kata niat dengan perbuatan itu tidak mudah. Mas Hasim bisa menghadirkan beberapa pendapat yang sangat ringkas, tidak hanya ulama salaf tapi juga ulama modern termasuk Syekh Yasin Al-Padani itu juga dihadirkan di sini. Cuman memang ada yang ingin saya harapkan dari catatan syarah punika, referensinya, rujukannya yang memang teng mriki belum saya temukan. Tetapi itu kalau dicantumkan mungkin untuk terbitan berikutnya itu tambah nyenengke malih niku. Wis ora usah maca asbah wa nadzair, ora usah maca kitab-kitab sing rumit-rumit, pun maca Faraidul Bahiyah dengan syarahnya Kiai Haji Abdul Hasim itu sudah ketemu jenengan. Kula riyen niku nate di ngendikane Mbah kula nang iki jarine wong tuwa. Niat itu kayak gampang ditatrepe ya angel.
sedurunge niat itu imane digerakke sik. Sedurunge niat imane digerakke sik. Ditandeske yakine nek Gusti Allah. Mutiara iman itu kan al yakin. Niki akhirnya fungsi al yakin la yuzalu bisyak niku teng mriki niki. Dia kudu yakin, niat itu kudu yakin. Tapi yakin itu ya rada angel. Nek ora buak sik penyakit-penyakit keyakinan. Napa niku penyakit-penyakit keyakinan? Ujub, takabur, khud, sum'ah. Napa malih? Hasud nek kok. Iki kudu dibuang. Artinya kamu lebih percaya kepada Allah daripada harus percaya kepada takabur kamu, daripada percaya pada hasud kamu, khud kamu, ujub kamu, sum'ah kamu. Daripada kamu percaya dengan riak kamu, lebih baik kamu percaya pada Allah. Jadi kamu kalau mau niat itu nafekno dulu, nafikan, tiadakan dulu penyakit-penyakit hati itu, masukkan dulu keyakinan kepada Allah. Lu yakin ambil Gusti Allah daripada yakin ambil riak, daripada yakin ambil khud, ujub dan lain sebagainya. Dulur kandungnya ini gua yang termasuk yang dimurkai Allah punika. Lah, engko nek wis ngono, kowe niat berbarengan dengan amal. Teng mriki nggih dijelas nggih teng masa sing teng niat nika. Termasuk enak sekali beliau Kiai Haji Abdullah Hasan enak sekali. Termasuk punika wau neka. Wa syar'an niat punika al-qasdu wa huwa azimatul qalbi. Ai tasmimuhu al-muqarran lil amali. Jadi niat itu sebuah al-qasdu, kehendak. Azimatul qalbi itu kan nggih. Azimatul qalbi itu yakinnya hati maksud nek kula tambahi teng mriki. Al yakin la yudal bisa. Ini betul-betul harus azimatul qalbi. Ini kan enak. Oh iya ya. Kok cocok sing tak pelajari ambil sing disarai Kiai Haji Abdul Hasim niku kok cocok. Teng mriki istilahnya azimatul qalbi. Nah, nek kok untuk memunculkan azimatul qalbi itu betul gampang. Padahal pada saat niat betul-betul tidak boleh kemana-mana, harus azimatul qalbi. Mungkin untuk sak rakaat, rong rakaat eling ikan panggang nggak apa-apa, sholat tetap sah. Tapi pada saat niat itu jangan ingat apapun selain an-niyah, al-muqarranul amal itu. Niat itu al-qasdu al-muqarranu bil amal. Jadi disambungkan wonten kalimat ini. Dan istilah ini juga ada di sarahnya beliau, kayak Syekh Abdul Hasim. An-niyatu al-qasdu ay azimatul qalbi al-qasdu al-muqarranu lil amal. Ini kita sepele, namanya direnung-renungke, disikapin itu wangilnya ora karuan. Dan ini menjadi satu fondasi dasar kagem ibadah-ibadah sing laksana. Milane nek pun al-qasdu al-muqarranu lil amal, Allahu akbar, pada saat takbir ini kudu bersamaan dengan adaun disolah punika. Adaan niku harus berbarengan pada saat kalimat Allahu akbar punika ada di kalimat itu. Dan itu fil qalbi. Pada saat bersama Allahu akbar itu niat. Nah, niki sing dadi perdebatan. Apakah cukup di awal ataukah mengikuti seluruh amal perbuatan? Gerak tangan yo niat aja ngalir darah niat, ibaratnya ngoten. Sujud darah niat yo mengalir, saat rukuk darah niat kudu mengalir, saat sujud ya darah niat mengalir, atau hanya pada saat Allahu akbar. Ini perdebatan. Lah teng mriki cocok dijelaske teng sarah punika. Pancen semoga Mas Hasim umurnya lebih panjang ya. Meskipun nonton kiai sing dolan umure panjang mboten purun lho. Kuwatir yang ngerepotke putrane atau ngerepotke santrine. Tapi nggih tetep donga sing umum iki umure panjang nggih. Persoalan wonten sing nolak, kiai wonten sing nolak dudukan umur panjang itu urusane dhewe-dhewe. Sing penting secara umum itu kita mendoakan umur panjang. Standarte wong donga kan umur panjang. Nek ana wong donga umure pendek,
mangke malah sing dicabut sing donga mangke. Mangke sing cabut dhisik sing donga. Aneh kok. Niki muga-muga umure panjang kersane lebih banyak berkarya. Karena kita menikmati dengan cara-cara ini itu. Jadi niat sholat niku barengan kali takbir, nek azimatul. Namanya azam itu kan mboten namung sekedar harapan. Namanya azam itu kan betul-betul. Santri mriki azam teng mriki wonten golek jodoh teng mriki gampang misalnya. Harapan kecil bentuk jodoh teng mriki niku kan beda kali azam yo ora kudu untuk santri Al Hasanan kan nggih benten. Jenenge azam niku pokoke nek urung entuk yo urung mulai. Nek urung entuk urung mulai. Dadi mulai iku yo nggawa ijazah ya nggawa ijab sah. Nggawa ijazah ya nggawa ijab sah. Neka manfaat niat. Nah, pada saat niat, nah terus niat niku kudu diawali diresiki kanthi iman. Terus niat bersama dengan amal. Sebelum ibadah berakhir, itu niat itu sudah harus berada di hadapan Allah. Mengakhiri perbuatan dalam pikiran kita itu berada di hadapan Allah al-jamal al-kamal. Dan posisi itulah yang disebut ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Nek tiyang ampun memfokuske seluruh energi dalam konteks ihsan ketika beribadah dikuatke kalih niat. Al-qasdu al-muqaranu lil amal kados ingkang kula aturke kala wau. Niki betul-betul kuat. Betul-betul kuat. Bagaimana proses menuju ibadah berakhir itu? Itu mau tidak mau harus diikat dengan Islam. Islam itu intinya kan teng mriku. Adapun rukun Islam ada 5 itu kan proses praktisipun. Tapi ada mutiara Islam. Gini kok al-inqiyad, at-tafwid, at-taslim. Nah, pada saat proses melaksanakan ibadah itu nilai tafwid, taslim kalih napa inqiyad punika harus bergerak di dalam hati. Sehingga ketika ingat ikan panggang itu ndandake taslim, tafwid, inqiyad kepada Allah. Dan nek sing ijeh nom-nom moderator kan dereng nikah. Dereng. Wis luwih tuwa daripada aku. Niki misalnya salat kok eling rondo. Nek perawan kapien lah rondo ya. Wong zaman sakniki sing duwe kan rondo-rondo di pengalaman. Nek perawan ora di pengalaman. Kapan niku? Nggih guyon awan nggih. Niki ibaratnya pas pertengahan sholat kok tiba-tiba ingin eling rondo niku fungsi tafwid, fungsi pasrah, condong kemudian condong tunduk ke Allah. Iki berfungsi teng mriku. Makna Islam itu berfungsi pada saat kita proses melakukan ibadah. Makna iman itu berfungsi untuk menepis penyakit hati kalau wau. Biar mlebokno niat fil qalbi niku eca, azimatul qalbi niku biar betul-betul kuat. Untuk betul-betul merasakan lezat. Niat mengawali, memproses, mengakhiri ibadah. Dalam konteks kita itu sholat belum selesai itu sudah merasa di hadapan Allah. Dalam artos ihsan niku anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Ini secara praktis. Dan teorinya kita sangat dimudahkan oleh beliau Haji Abdullah Hasim terkait dengan teori niat itu. Pokoknya kalau bicara kaidah fikih itu bicara teori ya. Kalau bicara usul fikih itu bicara Quran hadis sebagai sebuah dasar untuk menguak istinbatul hukmi, mempraktekkan bagaimana menentukan sebuah hukum. Punika ubete teng mriku ubete pun. Karena belajar fikih tanpa memahami kaidah fikih itu seperti belajar dalam ruang kehampaan. Mboten iso ngiket. Qaidul fikih itu mengikat fikih. Ya, aslinya fikih itu kan ngeten. Aslinya fikih itu kan
al-fahmul amik, pemahaman mendalami pun para imam mazhab terhadap Quran hadis. Hasil pemahaman ini pun dikenal akhirnya fikih. Jadi fikih itu dulu itu subjek. Jadi pikiran untuk memahami sebuah objek kajian Quran hadis. Tapi seiring dengan perkembangan kajian ilmu-ilmu keislaman, akhirnya fikih menjadi objek. Lah, dalam posisi kita menjadikan fikih sebagai objek ini, itu tidak akan bisa mengikat pikiran kita tanpa kita gendeli, tanpa kita ikat dengan qawaidul fiqhiyah. Tidak akan bisa meyakinkan kita di dalam membangun hujjah tanpa kita mempelajari usul fikih. Tidak akan terasa lezat tanpa mempelajari ilmu tasawuf. Ngerambiar hubungan dengan Allah tanpa kita mempelajari ilmu tauhid. Islam yang berbasis dengan atau Islam yang ramah dengan kearifan lokal, mengapa itu harus dipertahankan? Niku nggih kaidah al-adah muhakkam untuk mencari solusi. Nah, ngeten iki lho. Misale konflik antara KLB Partai Demokrat misalnya, kira-kira nggak strategis, mau tidak mau harus berpegang pada qawaid ingkang sering kita pirengake iki punika al-khilaf al-khuruj 'anil khilaf mustahab misalnya pun. Keluar dari konflik itu disunahkan. Terus misalnya gini apa? Kok orang gawe negara Islam? Mboten wajib, sementara kalau kita berlakukan titik konfliknya lebih tinggi. Problemipun apa? Uang. Nek Islam iki dadi simbol negara. Ini kita mengingkari sebuah kesepakatan. Dalam kondisi apapun negara NKRI negara kesepakatan. Nek dipek dhewe ku ya konfliknya gede. Engko nek konfliknya gede, ya akhirnya masyaqqah. Mau tidak mau al-masyaqqah itu tajlibut taysir. Atau al-mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Nggih, ujung-ujungnya kayak ada fikih sing harus berjalan teng iki. Apa meneh nun sewu. Nek sistem korupsi niku kuat dalam sebuah kawasan. Dan itu dialami oleh para pejabat pemerintah. Terus pemerintahan pakai sistem pemerintahan Islam. Wah, medeni wong. Engko seakan-akan di sing diomongke pemerintah itu suara Islam. Akhirnya wong cilik orang wani debat, ojo debat ke padha karo wani Islam neraka kowe. Repotnya nanti kalau negara ini jadi negara Islam tidak ada kritik. Khawatirnya kita itu melawan Islam. Makanya biar Islam tidak menjadi legitimasi untuk kejahatan para penguasa yang cenderung korup, itu nggak usah diikut-ikutkan dengan sistem kekuasaan Islam itu. Nanti malah jadi korban kekuasaan nanti Islam itu. Islam itu biar digawa ulama wae. Ora digawa penguasanya. Islam itu biar dibawa santri saja. Islam itu biar diamalkan masyarakat saja. Nah, tugas negara itu menjaga usulul khamsah. Usulul khamsah niku nek mboten wonten negara kerepotan nglakoni. Makanya dalam keadaan apapun harus ada negara. Makanya pemimpin sebuah negara niku nek teng mriki halamannya sami napa mboten? Mboten kertas kula nek teng kula halamannya 93. Kaidah cabang yang kelima punika tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nggih. Jadi bentuk kepedulian pemerintah, responsibility pemerintah, tanggung jawab pemerintah seorang pemimpin pada rakyatnya itu harus menyesuaikan dengan kemaslahatan rakyat. Tidak boleh berpihak satu sama lainnya dengan semua agama. Kaidah-kaidah fikih itu bukan tanpa alasan, betul-betul bisa membuat satu resolusi konflik dalam sebuah sistem kehidupan sosial. Kata hal-hal yang misalnya ad-dharar yuzal, ad-dharar wala dirara. Ini kan resolusi konflik sedaya nek. Sing terakhir sing langsung kula raoske niku al-adah muhakkamah. Wah, kula wawone niku niki jujur mawon. Wawone sak kemplengan. Waktu aliyah kula bingung. Kula niku
saking Mbah Mutamakin ya kalau kan waktu aliyah kalau niku mikir ini mbahku berjuang ini kok nganggo sistem dewa ruci barang ini kan tradisi-tradisi yang bukan muslim. Nah, terus dewa ruci kalau niku mboten masuk ing pikiran. Setelah gede ketemu gede ngeten iki, akhirnya kula nyambung, oh iya. Media komunikasi bisa saja menggunakan apa saja selama itu tidak melanggar syariat. Memakai nama termasuk kiai-kiai ini namanya nggih dijelakno Jawa-Jawa kan. Niku nggih salah satu bentuk komunikasi untuk pribumisasi Islam. Termasuk kisah Dewa Ruci. Kalau baru ketemu iya al-adha muhakamah. Isine tauhid, isine Islam, tapi bungkusnya kisah Dewa Ruci misalipun malih Rangga Warsita ini ramalan-ramalan Rangga Warsita itu kan kata Ihya Ulumuddin pun ya. Tapi oleh Rangga Warsita dibuat dengan bahasa-bahasa Jawa. Apalagi kalau zaman Wali Songo ditarik ke belakang, kalau nggak pakai teori al-adha muhakamah, ya sak repotan pribumisasi Islam punika. Sebagai penutup ya, yang buatan kalau disi ingatan mungkin kalau lalen-lalen ya. Termasuk Wali Songo itu niki penting, jarang diungkapkan tiang. Di Indonesia itu kan mboten wonten bukti bahwa masyarakat Nusantara ini itu dulu itu pengikut Hindu Buddha, ini mboten wonten bukti. Mengapa? Karena nek ana buktine mesti nang desa-desa itu nonton bekas-bekas ibadah. Wong Hindu Buddha itu paling seneng gawe tempat-tempat ibadah. Tapi nyatanya 90% dusun-dusun teng Nusantara ini tidak ada tempat-tempat ibadah Hindu Buddha. Kecuali yang dekat-dekat kerajaan, dekat-dekat jalur kekuasaan. Itu artinya apa? Memang zaman dulu itu ada Hindu Buddha, tapi itu agama elit kerajaan. Karena antara penguasa Nusantara Majapahit kali India itu wonten relasi ini pun kerjasama dan lain sebagainya pun. Tapi masyarakat umumipun itu justru mengikuti agama Kapitayan. Lah agama Kapitayan itu nggak akan percaya dengan tokoh sepinter apapun kalau tidak asli dari lokal. Karena masyarakat Kapitayan itu ora percaya mbek wong sugih. Ora percaya mbek saudagar itu bukan percaya. Mengapa? Karena masyarakat Kapitayan itu masyarakat yang hanya percaya pada orang-orang suci. Hidupnya yang sudah tidak mengedepankan materi, hidupnya yang sudah tidak duniawiyah. Jadi masyarakat Kapitayan itu hanya percaya pada masyarakat yang bukan pedagang, yang bukan dari basis orang kaya, bukan basis dari kerajaan, tetapi yang betul-betul basis dari pribumi. Nah, makanya posisi Wali Songo itu meskipun mereka dari kerajaan, mereka itu harus keluar dari kerajaan. Tidak mengidentifikasi sebagai keluarga besar kerajaan. Juga betul-betul mengidentifikasi dengan masyarakat lokal. Sampai putra-putrane Wali Songo dan dzurriyyah-dzurriyyahipun itu nggih dinikahke kali penduduk lokal. Padahal darah iki tesih wonten darah Nabi. Nek dicek teng secara genetika, kiai-kiai ini darah wonten darah Nabi. Meskipun secara nasab niku mboten saged diurut bin-binnya ila Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kenasaban Rasulullah ya. Tapi dalam konteks darah kiai-kiai itu karena darah Nabi. Mengapa itu terjadi? Demi Islam. Nikah dengan masyarakat kultur lokal biar terjadi apa? Pribumisasi Islam. Target Islamnya ini loh yang mahal. Dan mau tidak mau harus berdiskusi dengan masyarakat lokal. Mau tidak mau harus mempertimbangkan al-adha muhakamah. Selama al-adhahnya ini bertentangan dengan pendapat para ulama. Ini kalau ketemu dengan Sariful Mazasin punika. Selama adah punika mboten bertentangan dengan pandangan ulama dan banyak ulama yang sudah melakukan, ya muhakamah. Apalagi targetnya adalah li'izil Islam wal muslimin. Targetnya adalah pribumisasi Islam. Nah, makanya Islam sejak Wali Songo itu berkembang besar. Karena langsung menyentuh akar lokal, kultur lokal.
Jadi buatan salah kalau dikatakan sebelum Wali Songo itu ada pendakwa, oh banyak, okay, tapi nggak sedahsyat zaman Wali Songo. Karena ada sistem yang berjalan yang dilakukan oleh Wali Songo betul-betul mempertimbangkan kaidah-kaidah fikih, termasuk al-adab muhakkamah dan lain sebagainya. Sing inti-inti kaidah sing kula atur.